Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang Relative Strength Index atau sering disebut sebagai RSI, yang merupakan sebuah indikator osilator yang biasanya digunakan untuk mengukur momentum, kecepatan, atau besarnya perubahan harga pada market. Kebanyakan trader menggunakan RSI ini untuk mengidentifikasi overbought dan oversold dan menjadi sebuah sinyal. Tapi pada video kali ini kita tidak akan bahas tentang itu. Kenapa? Karena udah banyak yang bahas tentang itu dan banyak juga yang salah dalam menggunakannya gitu ya. Pada video kali ini kita akan fokus pada pembahasan paling dasar, yaitu mengetahui cara menghitung dari RSI, kemudian tipe-tipe divergence RSI, dan terakhir trading setup menggunakan RSI yang kalian jadi paham dan benar menggunakan RSI untuk trading. Mari kita bahas pertama, yaitu konsep dasar RSI. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama kita masukkan indikator RSI pada tradingview.com. Kita menggunakan setting default, yaitu length RSI-nya 14. Kemudian masuk ke bagian style, ubah stylenya di uncheck beberapa bagian supaya gambar dari RSI yang kita gunakan itu nggak terlalu banyak dan rumit ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang coba kita ilustrasikan RSI. Ingat kembali ya, poin dari RSI itu mengukur momentum, kecepatan harga, dan perubahan harga. Jadi jika dirumuskan dalam sebuah kata-kata, RSI itu adalah rata-rata kenaikan market atau candle dibagi dengan rata-rata penurunan market atau candle. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan RSI 14, misalkan pada time frame daily, berarti untuk menghasilkan titik ini, kalian bisa lihat di sini titik, yaitu kita lihat lagi ke atas. Kita tarik garis lurus, kita lihat ini candle, kita tarik 14 sebelumnya ke belakang. Di sini kita bisa melihat gitu loh, dari candle yang paling kiri itu turun terus ke bawah. Cukup signifikan penurunannya ya. Nah, oleh karena itu dari penurunan ini dibentuklah sebuah RSI, nilai RSI. Makanya RSI-nya rendah ya. Karena bisa kita tahu ya, di sini rata-rata kenaikannya itu jauh lebih kecil daripada rata-rata penurunan jauh lebih besar. Seperti itu. Kita lihat contoh lainnya. Sekarang kita lihat titik ini. Titik di atas ini kita bisa lihat. Kita tarik garis lurus ke atas, lalu kita lihat 14 candle ke belakang. Di sini kita bisa mengetahui bahwa dari candle pertama yang dimulai ini itu mengalami kenaikan. Oleh karena itu, nilai RSI-nya itu jauh lebih besar dibandingkan RSI contoh sebelumnya. Karena bisa kita tahu kenaikan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita ambil contoh lain yang sama-sama di atas. Kita ambil contoh titik ini. Kita lihat ke 14 ke atas, kemudian kita tarik 14 candle ke belakang. Di sini tidak terjadi banyak kenaikan walaupun candlenya di atas. Oleh karena itu, RSI-nya mulai turun. Ya di sini. RSI-nya tidak jauh lebih besar daripada RSI sebelumnya, walaupun keadaan candle-nya itu di atas ya dibandingkan sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini ada kenaikan sedikit. Nah, inilah yang biasanya dikatakan sebagai divergence, yang sering biasa dikatakan divergence. Karena pada dasarnya untuk mengukur RSI itu menggunakan momentum, bukan masalah harganya tinggi atau rendah. Jadi dari sini kita bisa tahu gitu loh, ketika harga udah tinggi tapi momentumnya hilang, ya di sini kan berarti momentum besar, tapi di bagian sini momentumnya hilang, harga tinggi, berarti kan secara logika dasar kita tahu gitu loh, ketika market kehilangan kekuatan, market bakal turun. Inilah yang disebut istilah divergence, yaitu keadaan ketika pergerakan harga tidak sesuai atau tidak searah dengan nilai RSI. Nah, sekarang kita bahas tipe-tipe divergence. Pada dasarnya divergence itu dibagi menjadi dua, yaitu regular divergence, yang sering biasa disebut divergence. Divergence ini termasuk regular, jadi ketika saya sebut divergence saja itu saya merefer kepada regular ya. Kemudian yang kedua itu hidden divergence. Di sini kenapa dikatakan hidden divergence? Karena pada dasarnya trader pemula ini agak susah untuk mengidentifikasi hidden divergence. Makanya dikatakan hidden itu berarti kan mengumpat ya, atau tidak terlihat. Tapi jika kalian tidak bisa menemukan, jangan dipaksakan, karena kita trading hanya menggunakan suatu hal yang jelas saja bagi kita. Tapi nanti kita akan kasih tips buat kalian. Oleh karena itu jangan lupa klik like, subscribe, dan share video kami jika kalian merasa bermanfaat. Terus kenapa sih dipisahkan ya divergence, hidden divergence? Pada dasarnya
dua fungsinya ini sangat berbeda. Kalau divergence biasa ini sebagai tanda-tanda pembalikan tren atau sebagai reversal. Kalau hidden divergence itu tanda tetap melanjutkan tren atau sering disebut continuation. Ya, kemudian tipe-tipe divergence dari hidden divergence itu dibagi dua lagi, ada bullish dan bearish. Mari kita ilustrasikan satu persatu biar kalian kebayang apa yang saya bicarakan. Pertama, kita bahas tentang bullish divergence. Ya, di sini kita bisa lihat harga mengalami penurunan, kemudian naik, turun. Ya, lebih turun. Di sini kita bisa lihat swing low-nya lebih pendek daripada sebelumnya. Ya. Kemudian kita lihat ke bawah. Kita lihat di sini RSI-nya malah naik. Ya, harusnya turun, di sini malah naik. Makanya dari sini kehilangan momentum untuk penurunan, harga kembali naik ke atas. Makanya dikatakan sebagai bullish, gitu kan, bullish divergence. Kita lihat contoh bearish divergence sekarang ya. Di sini kita bisa lihat harga naik, turun, naik lagi. Ya, terus kita lihat turun ke bawah, divergence-nya malah turun. Ya, lagi-lagi di sini kita tahu prediksi bahwa harga bakal turun. Makanya dikatakan sebagai bearish divergence. Kemudian contoh ketiga kita lihat bullish hidden divergence. Nah, di sini agak sedikit coba perhatikan, di sini lagi keadaan uptrend. Kemudian kita lihat ada harga naik, turun, naik, turun. Nah, di sini kita bisa melihat harga mengalami kenaikan. Gitu kan? Harga mengalami kenaikan, kita lihatnya di swing low-nya, tapi RSI malah turun. Gitu loh. Di sini RSI malah turun. Jadi, kita bisa membayangkan bahwa ketika keadaan uptrend, market momentum untuk turunnya itu melemah. Berarti kita tahu ya bakal melanjutkan uptrend lagi. Jadi dia naik lagi ke atas. Oleh karena itu disebut sebagai bullish, tapi ngumpet gitu loh sinyalnya. Jadi bullish hidden divergence. Kemudian contoh yang terakhir kita menemukan di sini ada keadaan downtrend, kemudian kita lihat di sini ada naik, turun, naik. Ya, di sini kita bisa lihat ada swing high dari downtrend itu mengalami penurunan. Berarti kan harusnya RSI-nya turun, tapi di sini kita lihat ke bawah, RSI naik. Bisa dilihat di sini. Maka harga akan melanjutkan penurunan ke bawah seperti itu. Makanya dikatakan sebagai bearish hidden divergence. Nah, mungkin kalian bingung ya untuk mencari hidden divergence, makanya kita kasih tips di sini untuk mencari divergence dan hidden divergence dengan mudah. Kalian cukup masuk ke tradingview.com, lalu kalian ketikkan divergence pada bagian indikator, kemudian setelah kalian apply ke chart kalian masuk ke setting dan checklist hidden di sini. Di sini kita bisa checklist untuk kalian yang ingin trading dengan hidden divergence. Dari sini kita bisa melihat terbentuk otomatis ya tuh udah ada hidden, ada bullish, bearish, itu maksudnya divergence biasa tanpa kita perlu cari. Nah, tapi kita juga harus paham untuk trading menggunakan konsep divergence dan hidden divergence tidak bisa langsung kita temu bullish berarti langsung buy, bearish kita langsung sell, tidak bisa seperti itu. Coba kalian perhatikan chart ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada bullish divergence tapi harga malah turun gitu kan, nggak sesuai dengan konsep. Lalu kita lihat di sini ada bearish hidden divergence yang harusnya turun tapi harga malah naik. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat di sini ada bearish divergence, ada divergence biasa, benar harga sesuai konsep turun gitu kan. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu sebenarnya untuk trading kita masih membutuhkan sebuah konfirmasi. Lalu bagaimana cara konfirmasi yang valid gitu kan? Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Jadi setup trading pertama yaitu kita akan bahas tentang divergence ditambah dengan support dan resistance di satu time frame yang sama. Jadi kita lihat di sini ada support ya. Kita bentuk area support. Kemudian kita lihat harga menuju support. Di sini ada penurunan, kenaikan dan penurunan terakhir. Di sini kita bisa lihat harga mengalami penurunan, lalu kita cek di bawah. Di sini kita cek di bawah, kita menemukan bullish divergence ya. Di sini RSI-nya malah naik. Berarti kan kita tahu ya setelahnya itu harga naik. Apakah boleh langsung buka posisi buy? Tidak. Kita harus menambahkan sebuah konfirmasi lagi. Jadi kita perlu menggambar sebuah trend line. Kita gambar trend line gitu kan. Ketika kita udah gambar trend line dari 3 swing high ini, kita tunggu harga tembus. Di sini kita bisa melihat ada satu candle tembus. Oleh karena itu kita boleh buka posisi buy di sini. Stop loss sedikit di bawah area support. Kemudian TP kita bisa pasang di 3 swing high ini.
kita pasang TP1, 2, dan 3 untuk meng-close beberapa sebagian dari posisi nanti yang kita ambil. Bagi kalian yang masih bingung cara menentukan ini, bisa nonton video kami di video lainnya tentang trendline. Bagi kalian yang belum mengikuti, bisa klik like, subscribe agar tidak ketinggalan dengan info-info kami. Kemudian kita bisa lihat di sini pergerakan harga. Nah, itu terkena TP1, kemudian 2. Nah, ketika 2 kita bisa naikkan stop loss kita di TP1. Jadi risk kita sudah nggak ada lagi, 0. Seperti itu. Terkena semua ya TP-nya. Kemudian kita masuk ke setup kedua, divergence ditambah support dan resistance, tapi di 2 time frame yang berbeda. Misalkan kita ambil contoh di sini di weekly di Bukit Asam PTBA. Di sini kita bisa tahu di sini ada area support. Kita gambar area support. Kemudian kita melihat harga menuju area support ini. Tapi kan kita nggak menemukan RSI divergence atau apapun itu di sini ya. Di sini kita lihat normal-normal aja. Tapi kita boleh ngecek ke time frame bawah. Misalkan di weekly kita cek ke daily. Nah, di daily di sini ada penurunan, kenaikan sedikit, lalu turun lebih rendah lagi. Tapi kita lihat di RSI itu malah naik. Berarti kan di sini ada divergence. Ya kan? Ketika ada divergence, kita boleh siap-siap buka posisi buy. Tapi ingat, sebelum buka posisi buy, kita tarik dulu trend line. Kita tarik trend line sebagai konfirmasi kenaikan. Ketika kita udah tarik trend line dari 3 swing high ini, ya kita tunggu harga lewat trend line. Disinilah kita boleh buka posisi buy. Stop loss kita taruh sedikit di bawah support. Gitu kan, TP kita boleh gunakan tadi cara swing high ini kita jadikan TP1, TP2 dan TP3. Seperti itu. Atau kalian mau pakai risk reward 1:2 juga boleh saja sebenarnya. Nah, kita lihat harga bergerak mengenai semua TP ya. Seperti itu. Lalu setup trading yang terakhir yaitu hidden divergence ditambah dengan break support dan resistance. Ini cukup simple. Pertama, kita cari uptrend atau downtrend. Pada case kali ini kita bisa melihat di BRIS ya, Bank Syariah Indonesia itu lagi uptrend. Di sini ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Penurunan yang di bawah ini naik ya, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tapi RSI tadi apa? Kebalikan. Dia malah turun. Berarti kan di sini ada bullish hidden divergence. Ya kan? Ketika ini kita langsung bentuk area resistance di atas ini. Kita tahu ya di sini keadaan paling tinggi swing high, boleh kita bentuk resistance. Lalu kita tunggu dulu, tunggu hingga harga tembus. Nah, di sini ada satu candle tembus, langsung buka posisi buy, boleh. Stop loss-nya cukup di swing low terakhir, sebelumnya kasih jarak sedikit. TP-nya bisa kita gunakan risk reward ratio 1:2 dan kita lihat hasilnya. Itulah 3 setup trading yang benar menggunakan RSI divergence. Kita perlu menggabungkannya dengan price action, kemudian kita konfirmasi dengan yang trend line. Seperti itu kurang lebih penjelasan dari video kami. Jika kalian masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini bila dirasa bermanfaat. Terima kasih.